produk itu pun saya oprek produknya, kenapa nggak laku ya ini produknya. Saya penasaran gitu. Jadi saya juga tipe orang yang sangat penasaran mau jualan bukan kepada customer yang sudah pernah beli. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel yang membahas tentang selling dan marketing bersama dengan Coach Antonius Arif. Sahabat sales dimanapun Anda berada, ingat ya selalu prokes, jaga kesehatan, pakai masker dan tetap menjaga kebersihan. Oke sahabat sales, kali ini kita mau bahas nih gimana ya supaya sales itu yang baru pertama kerja gitu ya, itu bisa melakukan tugasnya. Nah, kira-kira tips dan tipsnya apa sih yang perlu mereka lakukan? Oke, sahabat sales, sebelum kita tanya-tanya dengan Coach Antonius Arif, kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Wah, sehat seger kayaknya Coach ya? Harus. Dong Coach, harus semangat cayo gitu ya Coach. Harus, ya gimana. Ya Coach, Enggak, ini mau tiap hari gue dikejar-kejar. tenang Coach. Ya. Ini mau tanya nih Coach, kira-kira ada nggak tips dan trik buat sahabat sales nih, terutama mereka yang baru join ya, pertama kali bekerja sebagai seorang sales, kira-kira apa yang harus dilakukan gitu ya? Kalau saya, yang pertama ketika baru jadi sales, kalau saya dulu, saya melakukan riset kepada produk. Saya riset produk dan saya suka, kalau dulu waktu kerja di perusahaan IT ya Bu, yang saya lakukan pertama, saya riset produk dan saya samperin orang produknya. Saya ajak ngomong. Ini apa sih maksudnya? Ini apa sih? Saya tuh bener-bener kepo banget saya nanyain. Dan gak pernah percaya dengan brosur. Kepo tuh penting berarti ya? Kalau saya. Oke. Kalau saya. Tapi kan ada sales yang udah percaya aja apa yang ditulis, udah dia gak akan nanya. Kalau saya nanya, saya gak mau. Saya perlu tahu tentang produk itu. Yang kedua, setelah itu ketika saya tahu produk, saya harus cari tahu ini produk unggulannya apa ya. Karena saya sering banget dapat kondisi di mana produk mahal dibandingkan kompetitor nggak bisa dijual pula. Saya harus mikir tuh kenapa bisa mahal nih produk ya. Ya sebelum. Ini kalau ada kompetitor ya, kebutuhan kompetitor. Setiap produk pasti ada kompetitor, Bu. Mana ada nggak ada sih Bu. Ya cuman pertanyaan saya, kok mahal terus nggak laku, apa yang harus saya lakukan? Itu saya punya rasa penasaran yang sangat. Makanya ketika saya dulu kerja di beberapa perusahaan, yang pertama saya lakukan, saya sudah memberikan saran. 3 bulan pertama saya kerja, saya sudah memberikan saran tertulis kepada manajemen. Itu saya. Makanya sampai manajemen nanya, kenapa? Enggak, menurut saya punya saran. Ya udah ketik aja dikirim. Saya bener-bener saya kirim email, saya punya saran. Dari awal saya orangnya kayak gitu Bu. Terus ketika pegang produk itu pun saya oprek produknya, kenapa nggak laku ya ini produknya. Saya penasaran gitu. Jadi saya juga tipe orang yang sangat penasaran mau jualan bukan kepada customer yang sudah pernah beli. Karena kalau sudah beli kan misalkan Bu Ana yang jual nih, dia beli sama Bu Ana, terus Bu Ana keluar, saya jualan sama yang Bu Ana beli. Terus apa bedanya saya dapat keuntungan dong dari Bu Ana. Saya tipe orang yang enggak sih Bu, saya berusaha mencari customer baru. Ya walaupun ditolak-tolak, ya sampai hari ini sih dibanting telepon, dimaki-maki, sampai hari ini sih masih hidup saya sih ya. Nggak pernah ada cerita setelah dimaki-maki habis itu besok langsung saya mati gitu, nggak ada cerita, nggak ada sih sampai sekarang. Ya paling itu. Terus apa lagi? Kuasain produk. Yang ketiga, baca buku Bu. Saya suka sekali baca buku. Yang kabar sekarang, saya suka sekali baca buku dengan dengar radio untuk ngisi kepala saya. Nah kabar bagusnya, kenapa kita bikin YouTube ini, salah satunya alasannya adalah supaya kita berbagi. Karena kan gak semua kayak radio dan sebagainya, atau podcast, itu pembicara mengenai selling kan. Kebanyakan ngomong tentang gosip, ya gak? Yang lagi rame sekarang tentang
tuduhan perkosaan yang lagi Mm-mm. rame begitu kan ya. Sekarang lagi rame banget tuh. Yang ngomong-ngomong kayak begitu. Ada lagi yang lagi rame tahu nggak? Cewek married udah lama 6 bulan atau berapa lama dia baru tahu kalau suaminya itu cowok cewek. Dan itu dibahas sama podcast. Ada selebriti kan gitu coach juga. Nah, jadi enggak, ini ada satu selebriti yang bukan selebriti, ini orang biasa. Kalau itu kan dia jelas. Kali ini dia ceweknya nggak tahu kalau itu adalah sesama cewek. Tapi bisa berhubungan badan, hebat ya. Oke lah. Tapi maksudnya itu podcast yang menurut saya mungkin bagus ya buat kehidupan ya. Tapi kalau buat saya edukasinya di mana? Mm-mm. Kalau buat saya Lebih banyak gosip. lebih baik gosip. Ya bukan gosip juga ya, mencari fakta juga ya. Fakta. Mm-mm. Tapi buat kita dengan ada podcast ini kan tujuannya kan untuk mereka dapat ilmu. Ya tadi ya Bu ya. Jadi kita ulangin awal ya, Pak. Jadi pagi kuasai produk, Mm-mm. oprek produknya kenapa itu bagus, kenapa harganya lebih mahal, kenapa dia harus beli sama saya, terus kemudian apa lagi ya? Mentalnya mungkin ya coach tadi kan coach cerita kalau udah dimaki-maki Iya, gitu mentalnya kan. Nah, paling mentalnya itu sama apa ya? Paling saya cuma mentalnya biasanya saya malah baca buku tadi, baca buku. baca buku. Sama afirmasi. Saya suka afirmasi. Afirmasi. Saya suka afirmasi setiap pagi, Bu. Saya rajin afirmasi, misalkan saya super salesman, 10 customer datang pada saya, 9 pasti closing, itu pasti saya lakukan tuh. Saya suka melakukan itu tuh. Saya super salesman, 10 customer datang pada saya, 9 pasti closing, itu saya lakukan. Jadi saya pasti lakukan. Jadi itu yang saya lakukan di awal pagi. Terus apa lagi? Sama bawa penasaran ya. Mesti ada penasaran. Kayak saya ambil contoh lah sederhana, Bu. Kayak contoh sederhana lah. YouTube lah, kita ngomong YouTube lah ya. YouTube waktu awal-awal juga setengah mati loh jualannya. Nggak apa, maksudnya kita bikin YouTube. Mau sebagus apapun kita bikin, tidak langsung naik gitu loh. Kecuali ya yang cerita yang aneh-aneh gitu ya. Ya I don't care sih saya. Yang penting kita buat, yang penting kontennya berharga. Terus kemudian Instagram. Saya penasaran gitu loh. Saya masuk ke Instagram, saya penasaran. Dan saya lihat ada hasil. Ada hasil, berhasil gitu. Ada kemajuan. Ya walaupun tidak dramatis angkanya. Ya yang penting berhasil. Not bad lah menurut saya. Terus TikTok. Saya juga penasaran bu TikTok. Kenapa nggak berhasil? Makanya sebelum rekaman ini tadi kan saya rekaman dulu TikTok sebentar. Karena saya penasaran gitu loh. Masa sih? Ini sebentar lagi udah masa sibuk. Mudah-mudahan selesai rekamannya kita bisa sibuk. Mudah-mudahan ya. Saya sih 96.000 follower. Jadi saya tuh tipe orang yang sangat penasaran gitu loh Bu. Saya perlu cari tahu kenapa ya kok gagal. Contoh, saya lagi promosi nih di TikTok. Mempromosikan satu buku. Ya kan? Jadi ada satu perusahaan deketin saya, dia minta saya mempromosikan satu buku. Saya promosiin, di TikToknya keren Bu. Bisa 400.000 yang nonton. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. 400.000 viewer dan belum pernah ada di YouTube saya sekalipun 400.000 belum pernah Bu. Tapi penjualan bisa nggak ada, saya bingung. Nah, saya cari tahu apa kelemahannya, saya cari tahu. Kelihatannya dugaan-dugaan saya kelihatannya tepat sih. Saya penasaran, saya tipe orangnya sangat penasaran. Nggak mungkin nggak berhasil. Nah, cuman kan kalau ada orang kan, ya gue udah dibayar ya udah selesai. Saya nggak bisa gitu loh. Saya harus cari tahu kenapa saya gagal. Saya dibayar untuk berhasil, bukan saya dibayar untuk gagal. Saya harus mikir ini kenapa gagal nih. Itu yang saya lakukan sih. Jadi seorang sales itu harus punya curiosity yang tinggi, rasa penasaran. Kalau dia nggak punya rasa penasaran susah. Itu Bu gambarnya. Ya, jadi sahabat sales, rasa penasaran atau kepo ya, aka kepo itu sebenarnya juga penting. Hanya gimana kita menyalurkan kepo itu ke hal-hal yang bisa mengimprove diri kita, terutama sebagai seorang sales gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan sama Coach Arif, sebagai seorang sales tuh harus punya curiosity yang tinggi, punya kepo yang tinggi. Keponya disalurkan kemana sih, untuk apa sih? Ya untuk ini meningkatkan penjualan pastinya gitu Ya, kan. kalau sales. Iya kan, untuk sales. Jadi kalau seorang sales dia keponya tinggi terhadap produk yang akan Atau dia gini deh Bu, ya. saya mohon maaf. Ini saya kasih contoh.
Saya kasih contoh yang sederhana. Saya kasih contoh sederhana. Mungkin yang paling gampang kalau cewek nggak terjadi sini, terjadi di cowok sih biasanya. Misalnya saya nggak tahu ya kalau orang-orang anak sekarang ya. Adi nih misalnya contoh. Adi naksir sama satu cewek. Iya, Adi naksir sama satu cewek. Kira-kira apa yang akan Adi lakukan kalau dia ditolak? Kalau ceweknya memang cakep banget dan menarik, dia pasti akan gila-gilaan kejarin. Ditolak nih sama dia, dicoba lagi sama dia. Gagal ditolak, dicoba lagi. Ditolak nih, dicoba lagi. Ya. Sampai udah titik-titik nol, sampai darahnya Adi udah habis, udah berhenti itu dia. Tapi selama belum habis, dia akan kejar terus. Nah jadi mungkin perumpamaan yang sederhana buat saya sama seperti kayak ngejar pasangan sih. Jadi kalau pernah, kenapa ya? Itu juga sama mirip kayak ini ya, kayak pernikahan ya. Kalau pernikahan itu ada problem, terus kita nggak punya rasa penasaran pengen perbaiki sih nggak akan bisa perbaiki sih. Sama aja gampang nyerah kan intinya. Jadi ada nggak rasa penasaran? Kalau saya rasanya penasaran, saya tipenya penasaran. Kenapa nggak bisa ya? Nggak mungkin, pasti ada cara. Nggak mungkin. Di kepala saya selalu kayak begitu ya pikiran saya. Gitu Bu. Nah, jadi itu ya sahabat sales ya. Kepo dan punya rasa penasaran, curiosity yang tinggi itu memang baik juga. Tapi tentunya diarahkan untuk improve diri kita. Kalau untuk sales ya tentunya untuk meningkatkan penjualan gitu ya sahabat sales ya. Nah, sudah terjawab ya tadi pertanyaan kita, topik kita kali ini seputar sales baru apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Kalau teman-teman atau sahabat sales punya pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita supaya YouTube channel ini semakin bertumbuh. Oke sahabat sales dimanapun Anda berada, sepertinya sekian dulu bincang-bincang kita. Nanti kita lanjut lagi dengan topik menarik lainnya. Nah, sahabat sales, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung dilayangkan saja ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh dan semakin komennya bermanfaat. di YouTube ya, komennya di YouTube, Iya. jangan di WhatsApp ya. Iya, komennya di YouTube ya supaya YouTube channel kita ini semakin bermanfaat buat sahabat sales. Nah, Coach Arif, kalau misalnya ada sahabat sales yang mau meningkatkan gitu ya, nah ini pastinya dia akan improve dirinya gitu ya untuk meningkatkan penjualannya itu dia bisa belajar di mana ya Coach Arif? Bisa belajar di pastiprestasi.com, sudah ada jadwal pelatihan, bahkan hari ini pun kalau nggak salah ada kelas ya. Hari ini ada kelas konsultatif selling oleh salah satu tim kami yang akan memberi pelatihan, dan pelatihan itu materi dari kami semua, dari kita yang ngadain. Dan kalau sebentar lagi juga ada kelas diploma selama 1 tahun, sertifikasi dari Dikbud. Mudah-mudahan di-proof ya oleh Dikbud. Kalau di-proof, puji Tuhan kita bisa go untuk para sales. Kita bisa menciptakan Punya sales-sales terbaik ya. Sales-sales terbaik di sekolah, bukan cuma teori tapi benar-benar menjadi yang terbaik. Dan kalau mengundang kita masuk ke corporaconsulting.com dan silakan bisa kontak kita di situ. Dan akhir kata, saya Coach Antonius Arif dan saya Namilani. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Salam Performance.